Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2906 Roh, episode 10. Serangga Pemakan Dewa. Melihatnya, Raja Manusia menyipitkan matanya yang dalam, dan dia benar-benar mengenalinya. Selain itu, ekspresinya tidak wajar, dan ada sedikit kecemburuan di matanya. Itu pasti God Eater. Tuan Long mengerutkan kening, ekspresinya tidak terlalu tampan. Melihat ekspresi mereka berdua, Ye Chen tahu bahwa serangga pemakan dewa bukanlah hal yang menyenangkan. Bahkan sisa jiwa kaisar menunjukkan ketakutan, betapa menakutkannya serangga ini. Dari mana asalnya? Kata Raja Keberuntungan Dewa, menatap Ye Chen. Lubang hitam. Ye Chen dengan ringan menjentikkan tangannya, dan mengorbankan sebuah gambar. Yang terwujud di dalamnya adalah pusaran hitam, domain tak dikenal yang dihubungkan oleh pusaran dan darah kental. Ini sangat banyak. Yang suci terkejut, begitu pula para kaisar semu. Terutama perempuan Zundi, melihat darah lengket di seluruh tanah, wajahnya menjadi pucat, dan dia sepertinya ingin muntah, itu semua serangga. Itu juga. Tian Lao menggaruk lengannya, merinding. Ada lubang di mana-mana di lubang hitam. Kaisar Zun jatuh ke dalamnya, tapi dia mungkin tidak keluar. Kaisar Zun juga sama, kulit kepalanya kesemutan karena melihatnya. Vitalitasnya sangat kuat, dan sangat sulit untuk disempurnakan. Ye Chen cukup pengertian, dia menyingkirkan gambar itu, dan melihatnya terus terang, sebagian besar kaisar semu yang hadir benar-benar akan muntah, dan bahkan dia sangat terharu saat melihatnya. Ada legenda kuno bahwa serangga ini melahap langit dan melahap alam semesta. Jika tidak ada yang tidak mereka makan, hidup mereka sangat ulet. Kata Yan Huang santai sambil mendesah terus-menerus. Lalu dari mana bak ini berasal? Dengan tangan di tangannya, Fuya melihat sekeliling ke arah kaisar semu. Aku tidak tahu. Raja yang tahu segalanya juga menggelengkan kepalanya dengan ringan. Dia tidak tahu, apalagi kaisar semu lainnya. Luangkan waktu untuk memasuki lubang hitam lagi, dan tutup. Mudah untuk mengatakannya. Ye Chen mengeluarkan kendi, dan bahkan jika raja tidak mengatakan apa-apa, dia akan pergi lagi, melahap alam semesta. Kebanyakan dari mereka bisa memakan anjing laut, tetapi mereka tidak bisa dibiarkan keluar jika mereka pergi ke surga, dewa tahu berapa banyak orang yang akan menderita. Malam tiba dengan tenang. Ada perjamuan di Tianxuanmen, dan saya tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak, dan itu ditempatkan di depan istana Lingqiao, dan semua orang yang hadir tanpa kecuali adalah puncak Seon. Saudari Yue Huang, luangkan waktu untuk berbicara. Jangan membuat masalah, aku akan bicara dulu. Keluar, biarkan aku bicara dulu. Suasana perjamuan masih sangat panas, dan selalu ada beberapa orang tua yang memanfaatkan kemabukan. Setelah beberapa hal yang tidak bermoral, adegan selanjutnya sangat menarik. Setiap orang dengan mulut murahan akan dilempar ke istana Lingqiao, dan kemudian dibuang oleh istana. Tukarkan sumber daya. Perlu. Zundi yang relatif pendiam, semua aktivitas secara pribadi, berkumpul bersama di meja, dan terkadang mengeluarkan beberapa gulungan kuno dari lengan bajunya. Itulah versi harta karun legendaris. Dacu, ternyata sangat energi. Tuan Long menghela nafas, memandangi kaisar, memandangi para dewa, memandangi Yan Luo, menyapu Lao Jun, dan orang-orang tua dari tiga alam pada dasarnya datang ke Dacu, yang memiliki pesona khusus. Minum. Berapa tahun telah berlalu sebelum mereka hidup kembali? Selama periode ini, Ye Chen bangun dan berkomunikasi dengan Bao Dian. Jelas bahwa dia ingin mengirim beberapa talenta ke istana untuk berlatih, tetapi dia pusing karena keterkejutan Ling Xiaodian. Aku hanya mencintai Ye Ling kecil. Raja Cujiang tertawa, Ye Chen tidak diizinkan masuk, jadi Ye Ling diizinkan masuk dan keluar sesuka hatinya, dan Ye Ling diizinkan berlatih di dalam, seolah-olah hanya dia yang memiliki hak istimewa. Untuk alasan ini, istana Lingqiao juga memobilisasi Qiyun untuk membersihkan tubuh gadis kecil itu dan meredam asalnya. Para kaisar semu sangat iri. Secara alami, alasan mengapa mereka begitu baik kepada Xiao Yeling sebagian besar karena Chu Xuan dan Chu Ling, dan juga karena hubungan mereka dengan Ruoxi, tidak apa-apa bagi Yeling untuk membuat keributan di dalam, untuk yang lain, tetaplah di tempat.
Mereka. Itu saja, dan lelaki tua yang sangat mabuk itu, dia ingin masuk dengan wajah tegas, dan ketika dia keluar, dia terbang keluar, yang lebih baik daripada obat mabuk. Di tengah malam, Ye Chen bangkit dan pergi. Chu Xuan, Chu Ling dan Ye Ling masih berada di aula harta karun, dan dia tidak mengkhawatirkan keselamatan mereka. Seluruh Great Chu Tianmen, mungkin milik istana Ling Qiao. Semua Kaisar Zun juga pergi, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mabuk. Mereka seharusnya bisa tidur dengan nyaman, tidak ada invasi, tidak ada bubuk mesiu, tidak ada bubuk mesiu dan perang, dan tidak ada pedang Zuxian, jadi ada lebih sedikit keberatan. Di sini, Ye Chen telah melangkah ke gang yang sunyi, dan sebelum dia pergi, dia ingin melihat 6 dunia manusia, keduanya terluka parah di lubang hitam, dan kerabat Ruoxi tidak mengenalinya saat itu. Dari kejauhan, dia melihat seseorang sedang berbaring di bawah pohon tua, bersandar di batang pohon, minum anggur sendirian, dengan rambut sedikit acak-acakan, janggut di sekitar mulutnya, dan ekspresi dekaden di malam yang sunyi, tidak ada jejak energi. Itu adalah Mu Liu Qing, Raja Dewa Kehancuran Besar. Aku telah melihat pendahuluku. Ye Chen membungkukkan kedua tangannya, pemujaan ini, Dewa Raja Haomi, juga menghadapi Dewa Jahat, setelah meminum pil kebangkitan 9 putaran, dia melebur ke laut, milik satu orang hidup, cinta 2 orang, sekarang, terukir di tubuhnya. Raja Dewa Haomi tersenyum, senyum yang dibuat-buat. Mengapa? Ye Chen menghela nafas dalam hatinya, dan berjalan dengan lembut. Namun, setelah mengambil 2 atau 3 langkah, dia berhenti tiba-tiba, menoleh tanpa sadar, matanya hampir menyempit menjadi garis, dan dia menatap Dewa Raja Kehancuran. Beberapa saat yang lalu, dia sepertinya mencium jejak dari nafas setan. Dia berbalik lagi, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menunjuk ke tengah alis Mu Liu Qing, dan melemparkan metode peri misterius, dan sinar cahaya ilahi ditarik dari tubuh Raja Dewa, yang ribuan kali lebih tipis. Dari sehelai rambut. Jika Anda melihatnya, Anda tidak akan dapat melihatnya. Sinar cahaya dewa ini, dengan aura Changlan, yang tampaknya tersembunyi. Roh. Ye Chen mengambil sinar cahaya ilahi itu, dan melihatnya di depan matanya. Semakin dia melihatnya, semakin cerah matanya. Benar, ada jejak roh jahat di sinar ini cahaya ilahi. Jika ada roh, semuanya mudah ditangani. Misalnya, kebangkitan Changlan. Itu dia, itu dia. Raja Dewa juga bangun pagi, menatap sinar cahaya ilahi dengan air mata berlinang. Itu ada di tubuh sebelumnya, tetapi dia tidak merasakannya. Sekarang difoto oleh Ye Chen, dan dia bisa menciumnya dengan jelas. Spiritualitas adalah harapan. Bahkan jika hanya ada jejak, hanya masalah waktu sebelum Changlan dapat muncul kembali di dunia. Tanpa penundaan, Ye Chen segera mengambil lampu yang selalu menyala, dan melelehkan jejak roh Changlan ke dalam sumbu, dan api sekecil debu dinyalakan selama bertahun-tahun yang akan datang, biarkan menyerap esensi matahari dan bulan, dan menyerap esensi matahari dan bulan. Kekuatan spiritual langit dan bumi dapat dihidupkan kembali sedikit demi sedikit. Tentunya jika dipupuk oleh kekuatan roh primordial, hasilnya akan 2 kali lipat dengan setengah usaha. 100 tahun yang lalu, Nian Wei, yang juga merupakan persembahan korban, juga memiliki jejak roh, yang dibangkitkan dengan metode ini, dan butuh 10 tahun untuk bunga memudar dan mekar. Terima kasih banyak. Dewa Raja Haomi sangat bersemangat, dengan air mata berlinang, tangan gemetar, dia mengambil lampu yang selalu menyala dengan hati-hati, dan memegangnya di tangannya, karena takut akan merusaknya. Ada cinta di dunia, dan mereka pada akhirnya akan menikah. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, lalu berbalik, tersenyum cukup tulus, katakan saja. Tidak mudah bagi roh jahat untuk mati, dalam waktu dekat, cahaya kerikil kecil itu pasti akan menjadi nyala api roh primordial. Di belakangnya, Dewa Raja Haomi telah pergi, memegang lampu yang selalu menyala di satu tangan, menyeka air mata di tangan lainnya, ekspresinya tidak lagi dekaden, semangatnya berseri-seri, punggungnya yang agak bungkuk juga lurus, dia adalah jauh lebih muda, dia mati diam sebelumnya, sekarang berseri-seri. Di kedalaman gerbang Tianxuan, Ye Chen melihat 6 cara dunia manusia, meskipun mereka bingung, ketahanan keduanya sombong, mereka disegel di altar, tidur dengan tenang, dan dia memberkati segel itu lagi. Setelah melihat kengerian Ruoxi, saya menyadari mengapa ruang dan waktu asli begitu menyedihkan, mengapa bahkan Kaisar akan mati dalam pertempuran, siapa lawan Ruoxi yang dikendalikan oleh pedang Zuxian,
dan dapat membantai seluruh 10.000 wilayah dan seluruh langit oleh satu orang. Jadi, Hong Chen melakukan hal yang benar, tetapi dia masih meremehkan peran Ruoxi, membiarkannya disingkirkan dari dunia, dan langit runtuh lebih cepat, dan baru kemudian 6 jalan membalikkan ruang dan waktu, dan semuanya dipentaskan dalam kegelapan. Episode 2907 Bayi ke-11. Saat Ye Chen kembali ke Heng Yue, malam masih ada. Yun Feng sepi. Seseorang secara sadar mendorong kamar kerja, sederhananya, itu untuk menutupi menantu perempuan dengan selimut, dan setelah menutupinya, dia masuk ke selimut dengan cara yang tidak tahu malu. Apakah kamu berjalan diam-diam? Kamu babi, tidur terlalu nyenyak. Keluar. Jangan membuat masalah. Percakapan di ruangan itu cukup menarik, mendengarkan nadanya, Nanming Yusu, sedang tidur nyaman, satu kaki sudah cukup. Suara-suara itu dengan cepat dimusnahkan. Kaisar ke-10 Dacu akhirnya berbaring di tempat tidur. Tidur dengan menantu perempuanku di pelukanku, cantik. Malam ini, seluruh surga merasa nyaman. Setelah melalui perang, memukul mundur iblis dan iblis, menekan klan prasejarah, dan bahkan menghancurkan pedang dewa, saya akhirnya bisa tidur nyenyak. Saat matahari menyinari bumi, babak baru pemulihan akan dimulai lagi. Bagi banyak orang bertahun-tahun yang akan datang, mungkin tidak ada perang, dan langit yang hancur akan dengan tenang menjilat luka mereka dengan damai, mempersiapkan kedatangan zaman keemasan, era yang penuh cahaya. Sebelum langit cerah, saya melihat tim biksu, mengenakan baju perang, memegang tombak perang, dan melangkah ke langit berbintang. Mereka membersihkan medan perang, berpatroli, dan mencari prasejarah, memperbaiki medan bintang yang rusak, dan membentuk kembali keruntuhan bintang kuno yang buruk, kabut darah yang menutupi langit berbintang, secara bertahap dihilangkan, dan kekacauan setelah perang juga tersapu. Aku belum pernah senyaman ini sebelumnya. Jika kaisar lain muncul, itu akan menjadi lebih sempurna. Tidak apa-apa untuk mencapai tubuh suci. Kata-kata dari setiap langit berbintang satu demi satu. Ada begitu banyak tawa dan tawa. Mereka semua merangkak keluar dari kematian. Mereka telah ditempa oleh banyak pertempuran, dan mereka masih hidup setelah banyak pertempuran. Mereka sudah menjadi elit dari elit. Pembaptisannya juga merupakan keberuntungan. Berdebar. Begitu fajar menyingsing, Ye Chen diusir dari ruangan, dan karakter besar diletakkan di tanah. Sangguan Hanyu, yang baru saja meninggalkan ruangan, terkejut sesaat. Lin Sihua masih terkejut, plot ini sangat eye-catching. Keren, ingat untuk menutupi selimutnya. Ye Chen melambaikan tangannya, bangkit dengan acuh tak acuh, menepuk debu di tubuhnya dengan acuh tak acuh, dan mengatakan beberapa hal yang tidak terlalu mulia dengan cara yang segar dan halus, seluruh orang itu seperti orang normal seperti. Lin Sihua dan Liu Ruyan sama-sama menutup mulut dan mencibir, tetapi tidak ada yang percaya omong kosongmu, jika bukan karena tidak jujur, bagaimana mereka bisa diusir, kami belum mengenalmu. Mengatakan itu, Nanming Yusu juga meninggalkan ruangan. Pagi-pagi sekali, mata gadis itu terbakar, dia hanya bisa menyalahkan seseorang karena terlalu keras, meraih bagian yang lebih lembut, itu adalah tangkapan yang putus asa. Penyakit akibat kerja bisa dimengerti. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi ekspresinya menafsirkan kalimat ini dengan baik, dia tidak bisa melakukan itu, dia bahkan tidak bisa menyentuhnya 2 kali, saya harus mengatakan, itu masih terasa enak. Sarapan cukup hangat. Aku di sini untuk makan. Ma Liu, siapkan mangkuk dan sumpit untukku. Xiong Er berteriak, dan berkata dengan arogan, karena dia memegang petir di tangannya yang berdaging, jelas, aku menemukannya untuk Ye Chen, dan demi Lei Ting, aku harus membiarkan Lao Su makan. Sayangnya, dia meremehkan integritas Ye Chen. Seseorang mengambil guntur dan melemparkan lelaki kecil gendut itu keluar. Apakah Anda masih ingat ketika saya memainkan ayam kecil saya? Guntur ini akan menebusnya. Bergantung pada. Wow. Diiringi lolongan serigala Xiong Er, Ye Ling mendarat di puncak gunung, memiringkan kepalanya, melihat Xiong Er pergi jauh-jauh, dan papan itu benar-benar menempel di dinding batu. Ayah, jangan merindukanku. Sebelum menutup matanya, Ye Ling tersenyum, langkah kecilnya cepat, dan dia bisa mencium aroma nasi dari jarak jauh. Dia ada di sini untuk makan. Keterampilan memasak ayah adalah master kelas. Ibumu sudah bangun. Ye Chen tersenyum, melewati mangkuk dan sumpit, dan mengamati asal Ye Ling. Itu sangat berbeda dari sebelumnya, dan ada juga banyak esensi di tubuhnya. Sepertinya bayinya putri, di istana Ling Qiao, Anda tidak hanya membuat masalah,
sebagian besar waktu, Anda harus mencerahkan. Aku belum bangun. Gadis kecil itu menjentikkan tangannya saat dia berbicara. Kapan? Kemudian, ada suara sedemikian rupa sehingga seluruh puncak Yunfei berguncang untuk beberapa saat, dan benda yang dikeluarkan Ye Ling adalah sebuah meja, lebih tepatnya, sebuah kotak meja, mirip dengan yang digunakan oleh hakim daerah ketika dia dipromosikan menjadi kotak meja. Itu dipindahkan dari kuil Ling Qiao. Ye Ling terkikik. Butuh banyak usaha untuk memindahkan meja ini. Itu terbuat dari perunggu emas peri dan tidak seberat biasanya. Kalau tidak, itu tidak akan dihancurkan lagi. Yunfei puncak bergoyang untuk sementara waktu, ada pola ilahi yang terukir di atasnya, dan ada aura kuno yang tertinggal di atasnya, dan seluruh tubuh ditutupi dengan kecemerlangan ilahi yang terkendali, yang merupakan benda peri yang langka. Tidak buruk. Ye Chen tersenyum, katakan saja. Putri sangat baik. Ayo, ayah, aku akan menunjukkan sesuatu yang bagus. Ye Ling duduk dan diam-diam menyerahkan dua gulungan kuno kepada Ye Chen. Ye Chen mengambilnya dan tanpa sadar membukanya. Engah, engah, engah. Suara penyemprotan beras sering terdengar, bahkan Jining Suang yang tercengang tidak terkecuali, berkat ketidakhadiran Ye Fan dan Yang Lan, jika tidak, dia pasti akan menyemprot. Melihat Ye Chen lagi, lubang hidungnya sudah panas, dan dia merasakan arus hangat meluap. Tidak heran mereka seperti ini, karena gambar pada gulungan kuno sangat lezat dan indah, tidak diragukan lagi merupakan edisi langka, dan juga edisi langka Chu Ling dan Chu Xuan. Tidak sulit membayangkan betapa melanggar hukum foto kedua ibu telanjang gadis ini, tetapi saya tidak tahu kapan diambil, tetapi itu hanya ditampilkan pada saat ini, itu benar-benar memberi mereka kejutan besar. Apakah itu sayang? Ye Ling mengedipkan matanya yang besar dan tersenyum. Ya. Ye Chen mengucapkan kata itu dengan tulus, dan setelah selesai, dia meletakkan dua gulungan kuno ke dalam pelukannya. Gadis yang berharga ini benar-benar tidak sia-sia. Ketika saya pergi menemui Liu Ruyan dan yang lainnya, mereka semua menggosok alis mereka. Film gadis kecil ini terlalu berlebihan. Di masa depan, kita harus waspada terhadapnya. Inilah yang dikatakan para ibu di dalam hati mereka, jika tidak, Ye Ling dari keluarganya akan mengambil foto seluruh tubuh, jenis tanpa pakaian. Setelah makan, Xiao Yeling pergi dengan tergesa-gesa lagi, dia adalah seorang gadis yang termotivasi, Istana Ling Qiao adalah tempat suci untuk kultivasi, energi di dalamnya sangat halus, kuno, agung dan agung, energi jalan tengah yang misterius dapat secara samar-samar menangkapnya. Konsepsi artistik Taoisme, pencerahan adalah keberuntungan tertinggi. Ye Chen juga bangkit, menggeliat dengan ganas, dan di bawah pengawasan semua gadis, dia naik ke puncak-puncak gadis giok dan duduk bersila. Jika ada yang paling terluka dalam bencana ini, itu pasti dia. Ruoksis dari keempat lingkaran cahaya itu, dia adalah satu-satunya yang mengenai tiga dari mereka. Merupakan keajaiban bahwa dia masih bisa duduk di sini saat ini. Terlepas dari apakah ada bekas luka di luar, sebenarnya di dalam sudah penuh dengan luka. Seperti dunia kecil, berantakan, ada banyak retakan dalam satu bagian, dan hampir runtuh. Seperti Daogen, telah terluka parah. Seperti tubuh asli Yuan Shen, juga telah retak parah. Ketika dia duduk, itu adalah bulan Maret. Dalam 3 bulan terakhir, langit sibuk membangun kembali, dan langit berbintang kembali penuh dengan energi spiritual. Namun, misi pencarian manusia prasejarah tidak berhenti hingga kematian. Dalam 3 bulan terakhir, semakin banyak orang pergi untuk melihat Istana Ling Qiao, dan semuanya ditolak tanpa kecuali. Dalam 3 bulan terakhir, Chu Xuan dan Chu Ling belum bangun, mereka berdua tertidur lelap, dan Xiao Ruoxi juga tidur cukup nyenyak. Ye Ling adalah satu-satunya, duduk bersila dan mencerahkan. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Ling Xiaodian gemetar dari waktu ke waktu, sangat lembut, karena takut membangunkan Ye Ling. Dia benar-benar manja, jauh lebih enak dipandang daripada melihat Ye Chen, gadis itu masih sangat lincah. Hal yang paling mendesak adalah Zhu Xianjian. Ruoxi ada di sini, Chu Xuan dan Chu Ling juga ada di sana, tetapi pemandangannya sudah ketinggalan zaman. Sangat jelas tentang keberadaan Istana Ling Qiao. Dengan keadaan lemahnya saat ini, jauh dari lawannya. Jika benar-benar ingin keluar dan bertarunglah dengannya. Jika Anda bertarung, itu akan dipukuli dengan menyedihkan. Sejak saat itu, ia masih memilih untuk hibernasi. Kemampuan persembunyiannya masih sangat misterius, Ye Chen tidak menyadarinya, Kaisar Zun tidak menyadarinya, bahkan Istana Ling Qiao tidak menyadari sesuatu yang aneh.
Episode 2908 ada perubahan ke-12. Karena bab ini tidak memenuhi persyaratan peninjauan, penulis telah diberitahu, dan koreksi mendesak sedang berlangsung, segarkan dan coba lagi nanti. N. Episode 2909 Kaisar Yun untuk petir ke-13. Ye Chen meninggalkan gerbang semua surga sebelum kembali ke Yunfeng. Saya tidak tahu berapa lama dia berjalan sebelum dia perlahan-lahan duduk, menemukan meteorit dengan radius hanya 100 kaki, dan meletakkan meja di atasnya, lalu berubah menjadi avatar, dan bergegas ke 4 arah langit berbintang, semua dengan misi Ya, yang disebut misi adalah menyebarkan berita, yaitu menyebarkan pesan, untuk mengumpulkan semua jenis ranjau, bukan untuk apa-apa, batu sumber, alat ajaib, pil, Kaisar Yun, gulungan rahasia, metode abadi, selama saya memilikinya, selama Anda memilikinya guntur dan kilat, Anda dapat memilih apapun yang Anda inginkan, semakin banyak guntur semakin baik. Benar, fisik suci telah mengerahkan kekuatannya. Kali ini, perlu menggunakan semua kekuatannya untuk melelehkan Chaos Thunder. Untuk memperebutkan kesempatan itu, alasan utamanya adalah karena dirangsang, dan rangsangan itu berasal dari Ling Qiao. Istana. Jika dia tidak bisa masuk, jika istana Ling Qiao benar-benar ingin melakukan sesuatu yang buruk, dia hanya bisa menonton. Dia tidak suka perasaan tidak berdaya. Guntur dan kilat. Segera, berita itu menyebar, seolah-olah memiliki sayap, dan melayang ke seluruh penjuru dunia, tetapi semua orang yang mendengarnya menyentuh dagu mereka, tidak heran, itu adalah api kacau yang meleleh dari tempat suci. Tubuh, kali ini untuk menciptakan Chaos Thunder. Tidak sia-sia, dapat diandalkan. Sayangnya, aku tidak punya. Tolong temukan aku. Pencuri ekaristi itu murah hati. Dimanapun para biarawan berkumpul, ada banyak diskusi, dan itu yang memiliki guntur dan kilat, kebanyakan dari mereka telah membawanya. Guntur saya sendiri telah pergi ke langit berbintang tempat Ye Chen berada. Karena tubuh suci kuno menginginkannya, saya akan memberikannya kepada saya. Mungkin itu benar-benar dapat melebur ke dalam kekacauan guntur sejauh menyangkut langit, itu benar-benar berkah yang luar biasa. Dengan daceng yang bertanggung jawab, surga akan lebih damai, dan bahkan jika ada invasi asing lagi, mereka akan dapat bertahan. Garis tubuh suci dan garis keselamatan melindungi rakyat jelata sebagian besar waktu kebaikan ini dikenang oleh dunia. Selain itu, Ye Chen benar-benar tidak menginginkannya untuk apa-apa, saya sudah mengatakan semuanya, selama dia memilikinya, dia dapat memilihnya sesuka hati, selama harganya masuk akal dan cocok, tidak ada kesepakatan yang tidak bisa dinegosiasikan, dan ketika dia pergi ke rumahmu untuk mengambilnya suatu hari nanti, dia tidak akan punya pilihan, dacu sifat urin Kaisar ke-10 diketahui oleh semua langit dan bumi. Akibatnya, langit berbintang yang sunyi cukup hidup, dan ada banyak kelompok orang, semuanya membuka pintu domain, berlari menuju langit berbintang, tidak semua orang memiliki guntur dan kilat, dan kebanyakan orang pergi untuk melihat kegembiraannya. Orang sudah berlima saya belum melihat ekaristi dalam setahun, apa yang harus dikatakan? Saya sangat merindukannya. Xiao Lazy, pegasmu ada di sini. Kata Chaos Fire, dan detik-detik melonjak. Saat dia menjadi Chaos Thunder, kenapa kamu tidak menghajarnya? Chaos Cauldron berdengung, bergesekan dengan ringan pada Tian Lei. Tian Lei mengabaikan kata-kata kedua orang ini, dan tidak punya waktu untuk menjawab, hanya menunggu di sisi Ye Chen, menunggu makan malam. Musim seminya benar-benar datang. Ye Chen tenang, mengistirahatkan dagunya dengan kedua tangan, menunggu dengan bosan, sekarang saatnya untuk melihat karakternya, jika karakternya bagus, ada orang yang mau bertukar guntur dan kilat. Jika karakternya buruk, siapa peduli tentang kamu? Tidak ada integrasi. Susi terlalu bosan, Ye Chen memandang dewa awal. Shenlei tidak menanggapi, dan minyak serta garam tidak masuk. Ye Chen terbatuk dan melanjutkan penantiannya. Ledakan. Gemuruh. Tiba-tiba ada ledakan, tapi itu bukan fluktuasi gerbang domain, tapi pergerakan pertempuran besar, yang datang dari jauh, dan lautan cahaya abadi bisa dilihat, menelan langit dan bumi. Ye Chen menyipitkan mata, lalu menutup matanya lagi. Siapa yang bertarung? Sekilas dia bisa melihat dengan jelas, Nai Longwu dan tubuh abadi, mereka berdua yang benar-benar gelisah, ketika ada perang, masing-masing sangat sengit, dan ketika mereka memulihkan diri, mereka akan menemukan sesuatu untuk dilakukan. Lakukan sendiri. Ledakan. 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 Diiringi dentuman, keduanya memukul di sini.
Melihat ke atas, gerakan pertempuran benar-benar tidak kecil, tubuh abadi membuka alam abadi, dan Long Wu membuka tanah suci Taixu, yang semuanya adalah penglihatan kelahiran, yang satu seperti Raja Dewa yang tak tertandingi, dan yang lainnya adalah Raja Peri yang tiada taranya. Api sedang menyala-nyala, dan cara keabadian Kaisar sering digunakan. Setiap baja keras dengan keabadian akan memiliki lingkaran kematian yang menyebar kemana-mana. Karena mereka, langit berbintang ini runtuh. Pergi untuk melihat bintang-bintang kuno. Si Fang juga mengalami bencana besar. Terlihat bahwa Long Wu bukanlah lawan dari tubuh abadi, tetapi dibandingkan dengan masa lalu, dia jauh lebih baik. Di masa lalu, dia tidak dikalahkan dengan sederhana dan rapi. Kali ini setidaknya dia bisa bertarung secara langsung. Oleh karena itu, tubuh abadi adalah pisau pengasahnya menggiling tubuhnya menjadi prajurit peri. Yang paling menyentuh saya adalah tubuh abadi laki-laki. Tidak peduli berapa kali dia bertarung, sisa jiwa Kaisar Naga menjadi lebih kuat saat dia bertarung, dan pemahamannya tentang Tao menjadi lebih benar. Jika dia melanjutkan dengan postur ini, dia akan dikalahkan suatu hari nanti. Sialan. Ada suara menggelegar, dan ada teriakan. Kelompok biksu pertama tiba, dan mereka yang datang untuk bertukar guntur dan kilat, baru saja meninggalkan gerbang domain. Mereka dilanda perang besar, dirobohkan, dan mereka yang memiliki latar belakang lemah dihancurkan secara fisik. Ya, itu tubuh abadi dan sisa jiwa Kaisar Naga lagi. Aku sudah terbiasa dipukuli 2 kali dalam 3 hari. Aku melihat tubuh suci, di mana aku harus menunggu. Aku hanya berani untuk menonton dari kejauhan, bukan dari dekat, dan Anda harus memiliki kekuatan untuk menonton kegembiraan, dan Anda akan kehilangan nyawa jika tidak memperhatikan. Aku akan pergi. Tuan, dia hampir tertangkap. Ini benar-benar berbahaya. Semakin banyak orang datang, dan ada banyak korban. Begitu mereka keluar dari gerbang domain, kepala mereka terguncang. Pertempuran antara keduanya sudah kacau, dengan teriakan dan teriakan satu demi satu, invasi iblis surgawi, invasi iblis jahat, dan pemberontakan klan prasejarah. Jika mereka dibunuh oleh Yu Wei, itu tidak masuk akal. Bertarung di tempat lain. Kata Ye Chen melalui transmisi suara, wajahnya masih agak gelap, dan dia masih menunggu guntur dan petir. Apakah Anda masih menunggu untuk mencairkan Chaos Thunder? Kalian berdua kabur begitu saja dan mengacau untukku. Long Wu dan tubuh abadi berhenti dan berbalik bersama, dan mereka benar-benar mengubah medan perang, seolah-olah mereka telah melihat wajah Ye Chen Valley. Ye Chen menjadi marah, dan konsekuensinya sangat serius. Ubah guntur dan kilat. Begitu keduanya pergi, Ye Chen menyapa mereka. Sebagian besar orang dengan guntur dan kilat telah berkumpul bersama, dan yang di depan adalah seorang kenalan, pria itu Qi Wang, yaitu keledai yang agak sombong itu. Kamu memiliki guntur dan kilat. Ye Chen menyentuh dagunya, dan dia bisa melihatnya sekilas. Sejujurnya, dia tidak berencana untuk berdagang dengan keledai ini, tetapi ingin mengambilnya secara langsung. Hubungannya sangat kuat, berbicara tentang uang menyakiti perasaan. Namun, ada begitu banyak rekan Tao di belakang, Ming Qiang jelas tidak pantas, dia harus menepati janjinya, tetapi dia tidak bisa menakut-nakuti orang, dia tidak punya waktu untuk mencari mereka satu per satu. Jangan remehkan aku. Raja Qi menyeringai, bukan dalam bentuk manusia, tapi dalam bentuk keledai, dengan 2 gigi depan itu, katanya tegas, dan wajah keledai itu, yang begitu panjang. Eliksir, artefak sihir, seni abadi, apa yang kamu inginkan? Ye Chen duduk dan menatap Raja Qi sambil tersenyum. Aku ingin darah suci kuno. Raja Qi mengambil bentuk manusia, menggosok tangannya dan tertawa. Kemarilah dan biarkan aku berdarah, terlalu banyak. Tidak ada lagi, aku butuh darah suci. Datang dan ambillah, jangan khawatir. Ye Chen mengibaskan gumpalan darah suci, dan dengan satu pukulan halus, dia mengeluarkan tubuh Raja Qi. Petir adalah guntur langit yang mendominasi, levelnya tidak buruk, dan itu bisa masuk ke mata hukum. Baik, Qi Wang menoleh dan melarikan diri. Saat dia berlari, dia berubah menjadi keledai lagi, menendang 4 kuku keledai dengan angkuh, berdebar dan berdebar, karena takut Ye Chen akan bertobat. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan sampai jumpa lagi, dia pasti akan mengajari Raja Qi bagaimana menjadi keledai, dan bahkan berani membiarkan Lao Su menumpahkannya. Sial, aku akan menunggumu. Senior, bisakah aku meminta jalan keabadian Kaisar? Setelah Raja Qi, dia adalah anak laki-laki yang sederhana dan jujur. Dengan tubuh gemuk,
kulit gelap, dan kultivasinya hanya pada tingkat kaisar, dia tampak seperti anak yang baik. Tentu saja. Ye Chen tersenyum dan menjentikkan lengan bajunya. Segera, satu demi satu, gulungan rahasia kuno terbang keluar dari lengan bajunya. Setiap gulungan kuno diukir dengan nama teknik rahasia pada dasarnya ada. Pilih apapun yang kamu mau, aku hanya bisa mengambil satu. Terima kasih, senior. Pemuda yang jujur. Itu menyerahkan guntur, dan mengambil satu, dan yang diambilnya sekecil 1 inci. Aku tidak tahu berapa tahun aku memikirkannya. Episode 2910 semoga masih ada lagi episode 14. Berikan padaku. Melihat bocah yang sederhana dan jujur. Mengambil gulungan kuno itu, para biksu di belakang dan orang-orang yang menyaksikan kegembiraan semua menghela nafas, diam-diam berpikir bahwa atmosfer Ye Chen, cara keabadian kekaisaran, harta peri yang tak ternilai. Dalam hal nilai keduanya, itu pasti melampaui petir bocah itu. Terima kasih, senior. Pria muda itu tersenyum polos, dan berjalan pergi dengan sebuah rahasia di tangannya. Sebelum pergi, dia memberi hormat kepada Ye Chen. Lei Dian benar-benar memberikan jalan keabadian kaisar. Secara umum, dia memanfaatkannya. Seseorang muncul di belakangnya. Orang yang datang kali ini adalah seorang lelaki tua berambut putih, bersandar pada tongkat bambu hijau, kulitnya keriput, jalannya gemetar, punggungnya membungkuk membentuk busur, seluruh tubuhnya mati dan diam, bisa saja. Katakan sekilas bahwa waktu hampir habis. Berdoalah untuk tubuh suci, dan beri aku ramuan penopang hidup. Lelaki tua itu tersenyum lelah, waktu yang sebenarnya semakin dekat. Saat dia mengatakan itu, dia mengambil guntur dan kilat, yang juga merupakan guntur langit merah, dan guntur dan kilat berwarna merah. Pada pandangan pertama, dia mengira itu adalah bola darah. Guntur itu cukup menusuk telinga. Pil emas kehidupan 8 pola lanjutan. Ye Chen tersenyum, dan terbang keluar dengan jentikan tangannya. Terima kasih. Pria tua berambut putih itu sangat bersemangat, dan buru-buru mengambilnya. Ramuan emas penopang hidup Bawen sudah cukup baginya untuk hidup selama ratusan tahun. Tambahan 1000 tahun kehidupan. Aku ingin senjata ajaib. Begitu lelaki tua itu pergi, iblis serigala melangkah maju. Seorang lelaki tua, berbicara tentang mendominasi ke samping, aura orang ini cukup kuat, dan matanya tajam dan energi. Ye Chen tidak berbicara, hanya mengangkat matanya dan melirik ke samping. Dia tidak tahu di mana monster serigala kecil di alam suci ini memiliki kepercayaan diri untuk memanggilnya orang tua, sangat nakal. Kecil. Senjata sihir kecil. Setan serigala mengangguk dan membungkuk tiba-tiba, hehe tersenyum, itu semua karena dia terbiasa sombong dan riang. Lelaki tua itu mengatakan kalimat itu dengan santai, sambil tersenyum, dia menawarkan guntur hitam legam, yang hampir tidak dianggap sebagai guntur langit, dan levelnya lebih tinggi dari Crimson Thunder sebelumnya sedikit lebih lemah. Jangan katakan satu persatu, mudah dikalahkan. Ye Chen tertawa dan meraih tangannya. Wow, terdengar suara keheranan, dan banyak orang yang hadir melihat ke atas. Ada berbagai macam senjata sihir di patung itu, seperti pedang sihir emas, pedang peri merah, tungku tembaga, segel kuno. Ada terlalu banyak, bersinar dengan berbagai warna kecemerlangan, seperti bintang terang, semuanya adalah tentara kuasi kaisar asli. Gudong. Pada saat ini, bahkan iblis serigala menelan dengan ganas, mengharapkan senjata suci yang hebat. Siapa yang mengira bahwa Ye Chen benar-benar akan mengambil senjata kuasi kaisar, sungguh memalukan. Kecepatan, aku hanya bisa mengambil satu bagian. Kata Ye Chen dengan santai, dan dia sudah mengumpulkan guntur hitam. Terima kasih, senior. Setan serigala agak mati rasa, mengambil pisau sihir emas, dan menghilang tanpa jejak, takut Ye Chen akan kembali jika dia menyesalinya, dia masih menyentuh senjata kekaisaran untuk pertama kalinya. Ini akan terbang. Melihat iblis serigala yang pergi, terlalu banyak orang yang iri padanya. Dia awalnya adalah seorang suci, dan jika dia membawa senjata kuasi kaisar untuk bertarung, tidak ada seorang pun di level yang sama yang dapat menahannya. Ekaristi sangat kuat. Sebelumnya ada badai petir, dan saya menjualnya. Saya menyekanya, dan hati saya sakit. Banyak orang menutupi hati mereka. Mengingat Ye Chen yang kaya, uang yang mereka jual sangat menyedihkan rendah. Senior, aku ingin pedang peri merah. Orang lain melangkah maju, itu peri kecil, tidak tinggi, eksentrik, dengan temperamen yang sama dengan si Yan, dengan mata besar berbinar. Ini juga seorang bijak yang baru dipromosikan. Untuk gunturnya,
Itu adalah petir ungu, sedikit lebih kuat dari guntur hitam, itu dapat dianggap sebagai dasar dari guntur surgawi. Ya, selama itu guntur, Anda menginginkannya. Peri kecil itu juga pergi, memantul sepanjang jalan, dia tidak bisa meletakkannya di bawah pedang peri merah, seorang prajurit kuasi kaisar sejati. Tak satu pun dari keluarganya berada di level ini. Aku juga ingin senjata ajaib. Ambil apapun yang kamu mau, tapi aku hanya bisa mengambil satu. Teman kecil, Chaozong 10.000 pedangmu tidak buruk. Orang tua, kamu sangat berpengetahuan. Senior, saya punya ranjau darat, apakah Anda menginginkannya? Tidak, mudah diledakkan. Di meteorit dengan radius 100 kaki, itu sangat hidup. Ada banyak orang yang saling bertukar petir, dan ada juga banyak penonton ini seperti seorang akuntan yang menerima Tianlei, dan memberi sesuai dengan harganya. Sangat disayangkan bahwa banyak halilintar yang dipertukarkan tidak terlalu tinggi, bahkan guntur ilahi dan guntur langit mengerutkan kening, tetapi ada banyak halilintar tingkat rendah. Di dunia kecil, Tianlei sangat aktif. Di udara, sudah ada ratusan petir yang menggantung di udara, dan mereka bergabung satu persatu dibandingkan dengan guntur awal mutlak, petir itu sangat masuk akal dan menyerah di tempat. Dalam hal ini, Senlei of Absolute Beginning langsung mengabaikannya. Rong, kamu bekerja keras, tanpa aku, tidak peduli berapa banyak guntur yang datang, kamu tidak akan bisa menjadi guntur yang kacau itu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa guntur yang kacau itu begitu mudah keluar? Di luar, Ye Chen masih berubah. Ada berbagai macam orang yang datang ke sini, termasuk pembudidaya manusia, pembudidaya iblis, dan pembudidaya iblis. Ada orang tua, wanita, dan pemuda di mana-mana. Ada lebih banyak atau lebih sedikit halilintar, tingkat tinggi atau rendah, dan warna-warna alam. Petir juga bervariasi. Dia seperti pecandu yang tidak pernah menolak siapapun yang datang. Dia mengirimkan pil, artefak magis, gulungan rahasia, dan mantra abadi satu demi satu tanpa merasa tertekan sama sekali. Lupa. Tut. Para penonton mendecakkan lidah mereka, mengucapkan keberanian Ye Chen, dan juga mendesak kekayaan Ye Chen, tubuh suci kuno setengah langkah, kaya dan disengaja, harta yang dipertukarkan, mana yang bukan harta di dunia. Tapi masih ada lagi. Pada titik tertentu, tidak ada yang maju, dan Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk berteriak, jangan lakukan ini, keluarkan saja jika ada guntur dan kilat. Bukannya kami tidak memberikan uang, nilai harta yang dipertukarkan, apakah itu pil atau senjata ajaib, tidak lebih berharga dari guntur dan kilat, harga hati nurani. Aku ingin mengubahnya, tapi tidak. Terlalu banyak orang menjilat lidah mereka, menatap dengan penuh semangat. Memang tidak. Mata Ye Chen sangat cerah, saat dia meliriknya, semua orang yang hadir dihitung sebagai satu, dan dia bisa melihat dengan jelas sekilas, tidak ada dari mereka yang terbebani dengan petir. Dia akhirnya duduk kembali, mengeluarkan kendi, dan melirik dunia kecil, efisiensinya tinggi, dan efisiensi Tianlei tidak buruk, ratusan petir telah menyatu, dan sumber petir jauh lebih halus dari sebelumnya. Minum 2 pot anggur adalah penantian yang lama. Ye Chen mengistirahatkan dagunya dengan kedua tangan, merasa bosan lagi. Saya tidak tahu kapan, saya melihat seseorang datang dari langit berbintang, pria dan wanita, berpegangan tangan. Dengan mata lebar, mereka masih kenalan lama Ye Chen, yang satu adalah putra Dewa Kunlun, dan yang lainnya adalah Dewi Gunung Huasan, kemana mereka pergi. Mereka semua sangat eye-catching. Aku benci nomor ini, tunjukkan kasih sayangmu di mana-mana. Orang-orang di dunia lebih banyak berpegangan tangan, mengetahui bahwa kalian berdua adalah suami dan istri, jadi jangan berpegangan tangan. Ada begitu banyak hantu tunggal yang hadir, kalian berdua berani menyebarkan makanan anjing ini. Ye Chen melihat ke samping dengan malas, dan melirik dengan santai. Ups, ada guntur. Ayo, minum. Pria ini bangkit dan menyapa meteorit itu. Dia cukup energi dan antusias, dan dia terjebak di antara mereka berdua. Dia memegang Dewa Kunlun dengan satu tangan dan Dewi Huasan dengan tangan lainnya. Tingkat guntur mereka sangat tinggi. Red Flame Immortal Thunder, kamu pasti menyukainya. Kunlun Senzi tersenyum dan melambaikan guntur dan kilat, katakan saja. Levelnya tidak rendah, itu adalah guntur dan kilat, tetapi tampaknya seperti nyala api menyala di dalam guntur, dan guntur meleleh di dalam api. Belum lagi guntur surgawi, bahkan guntur ilahi dari awal mutlak melonjak sedikit,
Guntur yang bisa masuk ke matanya, bagaimana bisa biasa saja, jika benar-benar berperingkat, itu sangat tinggi. Ini sangat memalukan. Ye Chen melepaskan tangan keduanya, mengambil petir, dan berkata, tetapi tangannya sangat mati rasa, dan berlari untuk menemuinya karena petir. Sebenarnya, aku tidak suka kalian berdua sangat banyak, terutama Anda, Putra Kunlun, yang mencuri kol kecil saya dari Huasan, dan saya sangat marah melihat Anda. Dewi Kunlun dan Dewi Huasan tidak menjawab, dan mereka tidak punya waktu untuk menjawab maaf, tetapi Anda menjawab dengan sangat lancar, kami jujur. Memang pasangan ini sangat realistis, masing-masing membawa karung, tepatnya tas penyimpanan besar, senjata ajaib Ye Chen yang masih menggantung di udara. Eliksir. Gulungan rahasia. Lei tidak diberikan dengan sia-sia oleh mereka berdua yang mengemas tumpukan dan tumpukan. Untuk beberapa alasan, aku ingin mengirimimu 2-3 kata. Kata Ye Chen penuh arti. Katakan, anjing dan manusia, keluar. Pes, bab 14 hari ini. Tanggal 15 Januari tahun 2020. Akan merayakan tahun baru Imlek, dan saya harap semua orang berjalan dengan baik. Terima kasih atas dukungan dan dorongan Anda selama ini. N.